Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam bagi rekan-rekan yang sedang belajar untuk mempersiapkan tes perangkat desa. Kali ini kita akan belajar terkait materi matematika. Bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan tes perangkat desa, ini bisa menjadi salah satu referensi rekan-rekan untuk bisa menghadapi tes perangkat desa nanti. Baik, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai salah satu materi matematika. Soal yang pertama, soal nomor 1, 70 adalah berapa persen dari 35? Nah, rekan-rekan bisa mempost dan menghitung terlebih dahulu, biar nanti video ini tidak terlalu lama ya rekan-rekan. Baik, sudah ya, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah E. Gimana kok bisa dijawab E? Mari kita lihat pembahasannya. 70 berapa persen dari 35? Rumusnya ini sederhana rekan-rekan. Yang pertama, ini kan 70 dibagi 35 dikali 100%. 70 dibagi 35 itu dapatnya 2 dikali 100% berarti 200%. Jawabannya E. Oke, paham teman-teman? Kita mulai soal kedua. Jumlah dari 8 2/5 dibagi 2,25 dan 10/3 dikali 2 3/5 adalah. Silakan teman-teman pause lagi jawabannya, nanti kita lihat di pembahasan. Baik, sudah ya, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Ada yang benar, ada yang salah, dicatat dulu ya. Yang benar berapa, yang salah berapa. Kita lihat pembahasan. Soalnya 8 2/5 dibagi 2,25 dan 10/3 dikali 2 3/5. Kita samakan pecahannya ya. 8 2/5 dibagi 2 1/4. Kenapa 1/4? Ini didapat dari sini 2,25. 0,25 itu dapatnya 1,5 bentuk pecahan ya rekan-rekan semua. Terus yang ini 10/3 sama dikali 2 3/5 sama ya. Kita jadikan satu pecahan yang sama. Yang pertama 8 dikali 5 40 tambah 2 42. Ini yang 5 sama. Terus 2 dikali 4 dapatnya 8 ditambah 1 9. 9 ditenang di sini. Tetap dibagi ya rekan-rekan. Terus soal berikutnya 10/3 ini sama. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Ini sudah dapat semua, tinggal kita jumlahkan. Ini dibagi berarti kita balik perkaliannya. 42 dikali 4 dapatnya 168. Terus yang ini bawah dikali yang atas 5 dikali 9 dapatnya 49. Oke, paham rekan-rekan? Lanjut. Ini perkalian berarti harus belajar, kalau perbagian harus hilang. Paham ya, sini aja sangat bingung ya. 10 dikali 13 sama dengan 130. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita langsung jadikan jumlahan. Ini 45 sama 15 jadi satuan 45 karena 15 dibagi 45. 45 dibagi 45 dapatnya 1 dikali 168 dapatnya berapa teman-teman? Sama 168. 45 dibagi 15 dapatnya 3 dikali 130 dapatnya 390. Ini dijumlahkan hasilnya 558/45. Terus dibagi dapatnya 12,40. Jawabannya C.
ada yang benar. Nanti kalau ada yang dibingungkan ditulis di kolom komentar ya rekan-rekan semua. Oke, lanjut ke soal 3. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 10, dan C sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah 2 kuadrat, berapa C dikurangi AB? Sudah coba semua. Oke, kita lanjut jawabannya ya. Jangan jawabannya rekan-rekan tulis di catatan ya. Ini nanti di pause biasa biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, jawabannya adalah B. Ada yang benar rekan-rekan? Oke, kita lihat jawaban dari pembahasan. Jika A adalah 4, B adalah 10, maka kita cari C dulu ya sebelum mencari soalnya ini. C sama dengan A kuadrat plus 2AB plus 2 kuadrat. A nya berapa? A nya 4 kuadrat. AB tinggal dimasukkan 2 dikali 4, B nya 10 masuk, terus yang ini B kuadrat berarti 10, terus dijumlahkan semua. 4 kuadrat sama dengan 16, 2 dikali 4 dikali 10 dapatnya 80, terus 10 pangkat 2 dapatnya 100, dijumlahkan semua dapatnya 196. Oke, kalau tidak percaya bisa dicek di kalkulator, tapi insya Allah ini sudah tepat. Lanjut, maka soal yang ini ditanyakan C dikurangi A kali B sama dengan C nya berapa? C nya 196. Dituliskan di sini dikurangi 4 kali 10, hanya 4, B nya 10, jadinya 156. B rekan-rekan semua. Ada yang benar? Catat dulu ya, nanti sampai soal terakhir. Lanjut ke soal 4. Jika P sama dengan 2A plus 3 dan Q sama dengan A plus 6, maka 2P plus 4Q adalah, ini ditulis di rotaran dulu, nanti kalau udah ketemu jawabannya tinggal dicocokkan ya rekan-rekan semua. Di pause kayak biasanya, tapi ini biar videonya terlalu lama, kita lanjut. Jawabannya adalah D. Ada yang benar? Tidak apa-apa kalau nggak ada salah. Kita lihat pembahasannya, namanya juga belajar. Jika P sama dengan 2A plus 3 sedangkan Q sama dengan A plus 6, maka yang ditanyakan ini, fokus ya rekan-rekan semua, 2P plus 4Q tinggal dimasukkan 2 sama P nya dimasukkan plus 4, Q nya juga dimasukkan, terus kita jumlahkan 2 dikali 2A 4A, 2 dikali 3 6, terus yang ini 4 dikali A 4A, 4 dikali 6 dapatnya 24. Terus di ini kan positif semua, dijejerkan saja. 4A masuk ke sini, 4A masuk sama penyebutnya, 6 masuk, 24 masuk, sudah dijumlahkan semua. 4A ditambah 4A sama dengan 8A plus 6 ditambah 24 sama dengan 30, dapatnya adalah 8A plus 30. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan si sebuah grid desa, setiap 2 dokumen A itu terdapat 4 dokumen B, dan setiap dokumen B terdapat 8 dokumen C. Dengan demikian perbandingan antara dokumen A, B, dan C adalah, oke, dicari dulu rekan-rekan, di pause videonya jangan lupa. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Kita lihat pembahasan. Ini sederhana ini rekan-rekan semua. Jika 2A ini ya, 2A dokumen A sama dengan dokumen 4B, jumlahnya jika ada 2 dokumen A sama dengan ada dokumen
4 dokumen B. Jadi setiap ada 2 dokumen A, di situ juga harus ada 4 dokumen B. Oke, paham ya rekan-rekan semua? Terus baca lagi. Dan setiap dokumen B terdapat 8 dokumen C. Berarti setiap ada 1 dokumen B, di sana harus ada 8 dokumen C. Oke, kita cari pertanyaannya. Dengan demikian, perbandingan antara dokumen A, B, dan C adalah kita mencari perbandingan dari A, B, dan C. Jika ada 1 dokumen A, berarti ada 2B. Kenapa kok 2B? Karena kalau ada 2A sama dengan 4B. Jadi kalau ada 1A, ini menjadi 2B, dimasukkan ke sini. Terus yang ini, jika ada 1 dokumen B, maka ada 8 dokumen C. Ini berhubungan di depannya ada 2, kita samakan dikalikan 2. Berarti jika ada 2 dokumen B sama dengan 16 dokumen C. Kenapa 16 dokumen C? Karena ini kalau ada 1 berarti ada 8. Berarti kalau ada 2 dokumen C harus ada 16. Oke, paham rekan-rekan semua? Kita tinggal masukkan 1 dokumen A, berarti ada 2 dokumen B. Jika ada 2 dokumen B, berarti ada 16 dokumen C. Jawabannya B. Oke, paham ya rekan-rekan semua? Lanjut. Pada tahun 1908, Yanto berumur 7 windu. Tahun berapa Yanto dilahirkan? Oke, di pause lagi rekan-rekan, dihitung terlebih dahulu, nanti kalau sudah ketemu kita lanjutkan. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Mari kita lihat pembahasan. Diketahui 1 windu adalah 8 tahun, maka 7 windu adalah 56. Dari mana dapat 56? Tinggal dikalikan. Kalau 1 windu kan 8 tahun, berarti kalau 7 windu, 7 dikali 8 tahun, dapatnya 56 tahun. Berhubung saat ini Yanto pada tahun 1998, itu 7 windu, yang berarti 56 tahun, tinggal dikurangkan. 1998 dikurangi 56 tahun, dapatnya 1942. C. Ada yang benar? Masih ada soal berikutnya. Jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat kecewa. Soal nomor 7. Rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Jika suatu angka dibuang, rata-rata dari angka tersisa adalah 21,6. Berapa angka yang dibutuhkan tersebut? Berarti jika ada 6 angka aritmatika, rata-ratanya adalah 25. Terus kalau ada 5 angka, rata-ratanya menjadi 21,6. Berapa angka yang dibuang tersebut? Oke, rekan-rekan bisa hitung terlebih dahulu. Ini video sambil di pause ya. Ini saya lanjut. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Mari kita lihat pembahasan. Misal nilai rata-rata aritmatika dari, kita simpulkan P ya. Jika P sama dengan 6, jumlah dari nilai rata-rata aritmatika itu adalah 25,5. Terus jika jumlah dari banyaknya nilai aritmatika 5, itu rata-ratanya menjadi 21,6. Nah, ini kan berarti kalau misal dihapus 1, itu kita simpulkan menjadi B. Oke, kita buat persamaan. 6 dikali 25,5 harus seimbang dengan 5 dikali 21,6 plus B. Kenapa harus ada B? Karena ini ada nilai yang dibuang. Karena ini jumlahnya 5, ini 6, jadinya tidak sinkron. Makanya kita taruh B di sini biar sinkron. Tinggal dikalikan. 6 dikali 25,5 dapatnya 153. Terus 5 dikali 21,6 dapatnya 108. B nya turun.
tinggal disubtrasikan. 55 dikurangi 108. Kenapa ini menjadi min? Karena ini dipindah ke sini ya. Kalau pindah berarti menjadi min. Oke. Berarti dikurangi 163 dikurangi 108 dapatnya 45. B nya sendiri berarti nilai yang dibuang itu adalah 45. Jawabannya D. Oke. Masih bingung? Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Tapi saya harap di sini rekan-rekan semua tetap fokus. Oke, soal berikutnya adalah soal melompat guys. Oke, rekan-rekan semua ini menjawab terlebih dahulu. Nanti kalau sudah jawabannya kita lanjutkan. Jadi jangan lupa di-pause rekan-rekan semua. Oke, sudah dapat. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Kita lihat pembahasan. Soalnya adalah A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, K, J, M, titik-titik. Ini rekan-rekan semua. Kuncinya itu jika dari lompatannya ini nih banyak angka-angka atau huruf-huruf, berarti otomatis semakin banyak juga dia akan melompat. Paham? Semakin sedikit angka-angka atau huruf yang di sini, otomatis lompatnya juga akan sedikit. Paling lompat satu huruf atau angka, atau maksimal 2. Kalau ini sedikit, tapi kalau semakin panjang, otomatis lompatannya juga akan semakin panjang. Jadi itu kuncinya. Kita lihat A, B, C urut ya. F, E, D itu kebalik, harusnya D, E, F. Tapi ini dijadikan seperti kecoan buat kita, biar kita bingung. Jadi rekan-rekan tetap harus fokus untuk mengerjakan soal-soal untuk perangkat desa. Oke, GHI itu urut, LKJ itu juga kebalik, harusnya JKL. Wah, udah ketemu nih motif dari loncatannya. ABC itu dilompat 3 huruf tapi terbalik, jadi GHI. Sedangkan FED ini huruf terbalik juga sama, ini LKJ hurufnya terbalik, dilompati 3. Berarti untuk selanjutnya dari ABC lompat 3, GHI lompat 3 lompat 3 kali lagi, 3 huruf menjadi MNO. Jawabannya adalah D. Oke rekan-rekan semua, lanjut ya. Bingung nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya harap rekan-rekan semua tetap fokus. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Semakin panjang otomatis lompatannya akan semakin banyak, semakin pendek maka otomatis lompatannya akan semakin pendek. Oke, rekan-rekan dijawab semua, jangan lupa di post terus dikasih rata-rata. Oke, selanjutnya jawabannya adalah C. Kenapa C? Mari kita lihat pembahasan. 9, 10, 14, 15, 24, 25, 44, 45 dan jawabannya 9 lompat ke 14 berarti berapa? 5. Lompat ke 24 berarti berapa? 10. 14 ditambah 10 dapatnya 24, bisa menjadi 44 berarti ditambah berapa? 20. 24 ditambah 20 ketemunya 44, sorry. Yang 10 lompat ke 15 berarti tambah 5. 15 lompat ke 25 ditambah 10. Oke, ketemu polanya ya. 25 ditambah 20 berarti 45. Kayak bawah ini 44, ini kan sudah ditambah 20 berarti dikali 2 ketemu 40. 44 ditambah 40 ketemunya 84. 84 antara D dan C, tapi ini berhubung yang atasnya 45 ditambah 40 otomatis ketemunya 85. Jawabannya C. Oke, lanjut. Nah, soal gambar, saya harap rekan-rekan semua bisa dapat poin di sini
karena ini soal yang paling gampang menurut saya. Jadi rekan-rekan harus bisa mencuri poin pada saat tes perangkat desa nanti. Kita baca bersama. Tentukan irama gambar dalam dan gunakan untuk menentukan gambar menentukan gambar tidak diketahui. Oke, paham? Tentukan irama gambar dan gunakan untuk menentukan gambar yang tidak diketahui. Oke, irama yang pertama, jadi lingkungan ke atas. Yang kedua juga mengikuti tapi agak lebar. Yang ketiga sama mengikuti dan ini sangat lebar. Yang ini fotonya sudah ketahuan nih. Ini sempit, sedang, semakin lebar. Jawabannya apa? Ya benar, C. Jawabannya C, karena nanti akan semakin lebar. A tidak mungkin karena ini ke bawah, ini sedangkan depan ke atas. B juga tidak mungkin karena ini ke bawah, ini masih ke atas. C pasti benar karena ini ke bawah, panahnya juga sama. Sedangkan D ya benar tapi panahnya kebalik, jadi tidak satu irama. C benar, sedangkan E ini otomatis salah karena ini ke samping bukan ke bawah. Oke, lanjut. Gambar berikutnya adalah ini iramanya kosong menjadi 2 bata, menjadi 4 bata, menjadi 6 bata. Tetap fokus ya rekan-rekan semua. Jawabannya apa? Sudah ditulis di urat-uratan. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Kita lihat pembahasan. Setiap kotakan bertambah 2 bata hitam secara vertikal, maka jawaban yang tepat adalah E. Berapa? 4. 0, 2, 4, 6, 8. Otomatis jawabannya E. Oke, lanjut ya. Soal terakhir, silakan di-pause dan mengamati gambarnya terlebih dahulu. Soalnya adalah manakah gambar yang berbeda? Silakan dipilih jawabannya. Kalau sudah, kita cocokkan. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Kita lihat pembahasan. Jika gambar dibuat berdiri semua, maka akan ketahuan gambar D memiliki perbedaan pada garis panah sebelah kiri lebih panjang dari gambar lainnya. Wah, benar, kita lihat berdiri. A berdiri sama. B berdirikan garis panahnya yang samping sama sejar. C sama. D, oh iya benar, yang D garisnya ini panjang yang sebelah ya, yang sebelah pendek. E juga sama sejajar garisnya. Oke, dari sini ada yang dibingungkan, mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar. Bisa ditulis ya rekan-rekan semua, benar berapa, salah berapa, jangan malu. Itu sebagai trackingan rekan-rekan nanti kedepannya bisa melihat progres dari pembelajarannya. Oke, terima kasih dari saya. Tetap semangat untuk menjadi pengabdi negara. Saya harap rekan-rekan bisa keterima semua menjadi perangkat desa, entah menjadi formasi sekretaris desa, menjadi pemerintahan desa, ataupun kesejahteraan dan lain-lain. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan saya terus semangat untuk memberikan latihan soal yang materi-materi lain. Saya terima kasih. Sekian, salam.